Yang ada di ayat awal subhanallah di asra
yang membutuhkan maf'ul. Asra yusri isro'an. Jadi yang dipakai bukan asro'nya tapi isro'nya kalimat masdar. Ada dua pakar ilmu nahwu, ilmu sorof, yaitu ulama Kufah dan ulama Basrah. Kalau menurut ulama Kufah bahwa al-aslu bil kalami ayyakuna fi'lan kalimatnya asra. Tapi ulama Basrah mempunyai pendapat al-aslu bil kalami ayyakuna isma, maka yang dipakai adalah isra. Ya. Jadi Rasul itu diperjalankan bukan berjalan sendiri. Orang kalau diperjalankan itu pasti cepat, apalagi yang menjalankan, yang membawa bagi Rasulullah SAW adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimatnya Isra wal Mi'raj, bukan Asra wal Mi'raj. Isra Mi'raj itu kalimat yang dipakai adalah pendapat ulama Basrah. Al-aslu bil kalami ayyakuna isma. Seperti kita niat Pak, niat puasa. Kalau niat puasa bagaimana? Nawaitu shauma ghadin atau nawaitu shauma ghadin? Apa adanya? Pada puasa. Nawaitu shauma ghadin atau nawaitu shauma ghadin? Jawab Pak ya Bu. Kalau niat shauma ghadin atau shauma ghadin? Ya, yang benar nawaitu shauma ghadin. Kalau nawaitu shauma ghadin itu salah. Ya, kenapa salah? Karena rangkaian kalimatnya pasti salah. Kalau lafaz shauma itu adalah kalimat fi'il yang tidak bisa dilompat. Sedangkan lafaz ghadin adalah mudhof ilaih. Yang benar adalah nawaitu shauma ghadin. Karena lafaz shauma adalah kalimat isim yang bisa ya, lafaz shauma mudhof, lafaz ghadin mudhof ilaih. Yang benar nawaitu shauma ghadin. Dulu waktu saya kecil Pak, apa kata ustaznya sajalah nawaitu shauma ghadin, baru itu pesantren baru tahu yang benar nawaitu shauma ghadin. Makanya Isra. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kalau Isra Mi'raj kita hanya sebatas oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Apa oleh daripada Isra Mi'raj? Olehnya apa? Oleh Isra Mi'raj kami apa? Soal orang sudah tahu sih. Apa pura-pura nggak tahu? Pura-pura nggak tahu. Oleh-oleh daripada Isra dan Mi'raj untuk kita adalah sholat. Sholat itu merupakan apa? Suatu oleh-oleh dari Nabi, ya, dari Allah yang sampai hari ini kita laksanakan buat orang yang beriman. Luar biasa Pak, sholat. Karena sholat merupakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya, naiknya seorang yang beriman. Berarti setiap kita sholat, berarti kita sedang mi'raj, sedang naik ke Gusti Allah. Sholat kita sehari semalam berapa waktu? Yang wajib 5 waktu. Saya tanya Bapak tahu nggak sholat kita ada 5? Kita tahu nggak sholat kita ada 5? Tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Apa kita ragu sholatnya? Sholat kita kira-kira 5 apa? Ada yang bisa jawab? Kalau diterima kata salah, kalau nggak diterima apa lagi? Sholat kita itu pasti diterima Pak. Ya, sholat itu pekerjaan baik atau tidak? Pekerjaan baik. Setiap pekerjaan baik pasti Allah terima. Innallaha thayyibun yaqbalu thayyib. Allah itu adalah maha baik, maka Allah menerima yang baik. Kalau bapak-bapak jamaah tidak meyakini sholat kita tidak diterima, berarti sholat kita termasuk tidak baik. Maka sholat kita itu yakin diterima. Kenapa kita harus yakin sholat itu diterima? Allah berfirman dalam hadis qudsi,
sementara kita itu masih ragu bahwa sholat itu masih harapan. Sholat itu mudah-mudahan diterima, yakin sholat kita diterima. Harus yakin. Ini oleh-oleh dari baginda Rasulullah. Kalau oleh-oleh baginda Rasul yang dibawa setelah menghadap Allah lalu kita nggak yakin, ngapain Rasul bawa satu amanat yang luar biasa yang kita laksanakan sampai hari ini, tapi kok kita masih ragu. Kita harusnya yakin, baru tahu setelah terima diterima. Innallaha thayyibun yaqbalu thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah menerima yang baik. Ya, kata Allah, "Anna inda dzil abdi falyajid khairan fa maqbulan." Allah itu tergantung perasaan Allah. Apa bapak perasaannya? Sholat saya makanya ngambang gak bakal diterima. Anda jangan harap. Kalau bapak masih ada keraguan, masih ada syak di dalam hati, ragu bimbang ibadah kita gak diterima, gak bakal diterima. Karena punya sukudon ataupun turun sangka Gusti Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah oleh-oleh. Sehingga sholat itu dibahas di dalam beberapa ayat. Ya, aqimus sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dari setiap aku sholat, setiap kita sholat kita sedang mengingat siapa? Mengingat Allah. Ada yang tidak sholat ingat kerjaannya baik. Ada yang konsentrasi Allah khusus banget. Begitu takbiratul ihram selesai, kita baca doa kita yang datang. Juri-juri datang juri itu. Jangan kenapa ini saya kerja. Oh semacam-macam. Ini juri pinter banget pak. Pinter banget. Waduh ini saya punya orderan dan persiapan. Macam-macam. Ayo itu setan itu pada datang ya, mengganggu kita agar konsentrasi kita hilang. Dan di situ adalah kita jihad. Kita berperang yaitu melawan hawa nafsu, berperang dengan duniawi agar selama kita prosesi sholat kita tetap hakimus sholat al-dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat itu. Luar biasa. Bagaimana kita tidak diterima sholat kita sementara waktu sholat kita mengingat Allah. Orang yang berpaling dari Allah itu adalah orang yang paling kehidupannya susah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya surat Ar-Rum, bahwa waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasanani a'ma wa qad kuntu basira. Qala innaka tabayatuna maqasitaha wa qadalika yawmat Musa. Allah berfirman, waman a'rada siapapun orangnya, entah presiden, entah gubernur, entah bupati, lurah, RT, RW, ustaz masuk. Siapapun orangnya masih ngomong, ya laki-laki, perempuan, orang yang sudah akil balik siapapun orangnya, berarti masih kalimatnya umum. Waman wa aku sawibatu kirwahadata duhidda bayi suhid kata Imam Malik. Itu masih umum siapapun, entah ustaz, entah kiai. Waman a'rada an dzikri, siapapun orang yang berpaling dari mengingatku, orang yang jauh dari mengingat Allah, berarti tidak sholat. Karena orang yang tidak sholat tidak ingat Allah, boro-boro ingat Gusti waktu dia teringat baru sholat teringat karena waktu pak. Orang yang normal, orang yang waras adalah orang yang kenal dengan waktu, orang yang kenal dengan
jamaah yang dimaksud Allah Ta'ala. Ustaz, tapi orang yang masih sholat tapi kok masih kehidupan ekonominya, sholat itu jangan dikait-kaitkan dengan tentang ekonomi, karena sholat merupakan satu mi'raj, mengingat hamba kepada sang pencipta. Banyak orang awam, si itu dia rajin sholat, subuh berjamaah, tapi ekonominya nggak tumbuh-tumbuh, kehidupannya masih atur nenek. Jangan dikaitkan sholat dengan masalah duniawi, karena sholat merupakan ibadah makhluk, ibadah hamba langsung dengan Tuhannya. Masalah dikait-kaitkan. Bapak kadang-kadang sholat mulu gitu aja ya, hidupnya bukan masalah itu, tapi masalah sholat adalah urusan hati kita, kalau kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'inallahu masyarakat, yakin orang yang tidak sholat hasil dari Rasul dari kita abaikan, yakin kehidupannya susah. Walaupun banyak harta, rumah tangganya enggak sakinah mawaddah warahmah. Kalau andai kata bahwa orang yang hidupnya senang itu banyak dengan harta, mungkin konglomerat hidupnya pada tenang, tapi ternyata tidak tenang, dikejar-kejar KPK. Benar. Mana ada orang yang dikejar-kejar KPK bisa ikut CSR? Tidak bisa. Ketentuan memalu kalau ibaratnya ketenangan jiwa, ketenangan kehidupan dengan istri yang cantik, mungkin selebritas Pak yang tenang, tapi ternyata kalau lihat selebriti Pak, nikah pagi besok cerai, nikah bulan ini bulan depan cerai, benar? Pada selebritas cantik nggak? Cantik, ya cowoknya ganteng, tapi rumah tangganya punya nyata nggak bakal lulus. Itu bahkan itu bukan merupakan ukuran untuk ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa adalah hanya ingat kepada Allah, yaitu pertama sholat. Yang lebih parah hadirin jamaah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, akan aku kumpulkan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak sholat kepadaku, wa nahsyuruhu a'ma, dalam keadaan buta. Bapak sekarang bisa melihat di alam dunia, yang kuning kelihatan kuning, yang putih kelihatan putih, yang biru dan lain sebagainya. Tapi begitu di alam dunia tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak melihat ayat-ayat Allah, kata Allah, orang seperti itu adalah buta. Ada masjid di depan di samping rumah, tapi nggak pernah kenal dengan masjid. Ada musola di depan rumah, tapi nggak kenal dengan musola. Inilah orang yang berpaling dari Allah, akan Allah kumpulkan dalam keadaan buta. Ada satu orang yang musuh kepada Allah di hari kiamat, karena mereka waktu di dunia bisa lihat panggung gembira, bisa lihat suatu yang aneh-aneh, lihat yang indah-indah, ya, lihat yang cantik-cantik, lihat yang molek-molek, lihat yang ganteng-ganteng, semua bisa lihat. Begitu di hari kiamat dia keadaan buta, ada seseorang yang memprotes, Rabbi lima hasartani a'ma. Al-Quran kita berkata, Rabbi lima hasartani a'ma, wahai Tuhanku, di dunia enggak punya Tuhanku Pak, dan tidak sholat. Begitu di akhirat, begitu mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhanku, Rabbi lima hasartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa aku dalam keadaan buta? Kenapa aku padahal di Al-Quran bisa melihat istri, bisa melihat anak, bisa melihat keindahan ciptaanmu ya Allah? Kata Allah, Rabbi bima hasartani a'ma wa qad kuntu basira, padahal aku di dunia bisa melihat. Ini menurut saya jemaah, kalau kita hidup dengan yang sekarang normal, tapi tidak kita manfaatkan, apalagi kita sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan, yang bisa baca Al-Quran rajin tadarus. Lihat Al-Quran minimal 1 hari 1 juz ibaratnya. Kalau nggak bisa kita baca Yasin, lihat kalam Allah. Waktu kuntu basiro, kata orang tersebut. Allah langsung menjawab. Yang menjawab bukan Nabi, bukan para malaikat. Begitu ada orang proses
kau akan lalaikan kembali, karena waktu di dunia kau melalaikan aku, melalaikan tanda-tanda kekuasaanku. Maka hari inilah pembalasanmu, walaupun kamu di dunia bisa melihat hari ini kau bukakan, kata Allah. Alhamdulillah ini. Dan betapa ruginya kita hidup di alam dunia kalau tidak ibadah. Betapa ruginya di alam dunia kalau kita tidak sholat. Sholat itu jangan dianggap hal sepele. Sholat itu jangan dianggap yang sesuatu yang tidak penting. Itu sangat penting karena oleh-oleh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tekankan, saya ajak pada jamaah sesibuk apapun, setunda apapun, secapek apapun, jangan berani-berani tinggalkan sholat. Itu buah oleh daripada Isra dan Mi'raj. Begitu Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, masjid yang begitu jauh dari Mekah, yaitu Baitul Maqdis, sampai naik ke Roh Mustawa, ke alam Malakut, alam Nasut, alam Jabarut, sampai ke Roh Mustawa, sampai ujung Sidratul Muntaha, hanya menjemput yang namanya sholat. Karena sholat itu adalah merupakan satu ibadah yang sangat luar biasa. Kalau kita rinci di dalam sholat itu semua isinya doa, permohonan. Semenjak takbir terus doa iftitah, isinya doa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi inna sholati wajhatu wajhiyah. Sesungguhnya aku wajahku wajhiyah lagi aku hadapkan padamu ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati birabbil. Kita itu apa? Dalam doa iftitah itu aku hadapkan wajahku kepada ya Allah. Sesungguhnya ibadahku, aktivitasku, kerjaku, jualanku itu hanyalah untuk Allah. Tapi kenapa setelah kita baiat kita tidak ingat dengan baiatan kita di luar sana? Maka konsisten baiat kita kepada Allah, berjanji kita kepada Allah, jangan berani-berani bahwa sholat merupakan perintah Allah, kita pun hidup matinya itu karena Allah. Maka kalau kita di dunia yang lalai, kalau lalai mah ini ingat di Allah. Orang dalam rangka haji, dalam rangka sholat, begitu mati, pengen bersama pada rumah. Dia nggak mau sholat, nggak puasa,